Now, mau bongkar laptop gak? Boleh, ayo. We interrupt this program to bring you... Hello, I'm N Otani. M is meaning smile. Dude. I didn't get opened up. I just literally got tired of blocking. I don't want to block against this. Jadi di sini kita punya baterai pack. Baterai packnya ini besarnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 mAh. Habis itu kemungkinan dia tahan bisa saja 4 sampai 5 jam ataupun 8 jam ke depannya. Kemudian kita punya motherboard di sini. Motherboard di sini itu kita punya kemungkinan fungsi dasarnya itu adalah mengatur komponen yang lain agar menyatu jadi satu. Oke, jadi di sini kita sekarang langsung masuk ke bagian cooling fan, heatsink dan heat pipe. Di sini ada cooling fan, dia berguna untuk menghembuskan udara panas ke heatsink dan sekaligus mengendalikan heatsink. Di sini juga ada heat pipe, dia berguna untuk menyerap udara panas yang lalu disalurkan. Dia punya cairan khusus yang menyerap panas, lalu dia akan dibuang di heatsink dan cooling fan bakal mendinginkan heatsinknya. Ya, di sini kita ada RAM slotnya. Di sini RAM slotnya lagi kosong. Tapi di dalam motherboardnya itu dia ada integrated RAM juga. Jadi di solder dalamnya. Habis itu di sini seharusnya ada WiFi card. Ini WiFi cardnya. Jadi dia tuh berfungsi untuk mengkonekin komputernya dengan jaringan internet dan juga Bluetooth. Juga tadi yang RAM itu aku lupa, fungsinya itu sebagai memori sementara. Jadi dia ngebantu ngecepetin laptopnya untuk multitasking dan pemrosesan cepat. Oke, sebagai tambahan di sini tuh di bawah heat pipe-nya ada CPU ya kan. Di bawah heat pipe-nya ini ada CPU dan di dalam CPU-nya ini ada integrated GPU. Nah, jadi di sini kita punya dua speaker stereo di kiri kanan yang facing down, jadi dia akan langsung nembak ke bawah. Terus di sini kita punya SSD slot yang digunakan untuk naruh SSD-nya, di mana SSD sendiri udah terisi Windows yang udah terinstall di dalamnya. Balik ke sini. Jadi di sini ada kabel fleksibel untuk touchpad-nya, di mana ini untuk fingerprint reader, dan di sini harusnya ada kabel lagi untuk menghubungkan dia ke touchpad-nya buat membaca gerakan gestur tangan, gerakan kursor dan lain sebagainya. Terus berikutnya ada kabel fleksibel untuk display. Nah, di kabel ini itu fungsinya untuk mentransmisikan data dari motherboard ke display untuk ditampilkan di layar. Nah, ketika ada problem di kabel ini, maka biasanya ada layarnya tuh suka berkedip-kedip atau flickering seperti itu. Di sini ada port HDMI dan USB. Di sini ada port USB ini Gen 3.1 yang kecepatannya lebih tinggi daripada biasanya. Ini ada port HDMI yaitu untuk menyambungkan layar monitor laptop ke monitor eksternal.
Dan di sini ada USB yang biasanya yang kita gunakan itu masih lebih lambat daripada USB Gen 3.1 yang di sebelah kiri ini. Dan di sini ada audio jack, bisa dilihat ada lubangnya di sini. Ini untuk ya misalnya kita menggunakan headset atau apa untuk menyambungkan ke audio di laptop. Di sini ada lubang port untuk soket. Ini untuk memberikan daya untuk pada baterai. Lalu di sini juga ada ribbon cable untuk menyalurkan ke keyboard supaya semua key yang kita ketik itu masuk ke layar, menghambarkan semua listrik ke semua key-nya itu. Untuk kabel ini bukan fungsinya hanya untuk menjepit HDD di sini, tapi ini juga menyambungkan respon dari USB ini dan audio jack ini ke motherboard ini supaya direspon ke laptop ini. Sekian, terima kasih.